Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita ada teks firman Tuhan di kitab Yehezkel. Mungkin di monitor sudah akan ditunjukkan. Kita mau fokus sama-sama di kitab Yehezkel pasal 37. Kita baca 4 ayat saja dan selanjutnya kita boleh duduk dan kita renungkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat kitab Yehezkel bersama-sama dan kita akan melihatnya dan merenungkannya bersama-sama betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kitab Yehezkel pasalnya yang ke-37 ayat 1, 2, 3, dan 4. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama kebangkitan Israel. 1, 2, 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan. Di lembah itu, lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu berfirman kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menempatkan kita hari ini. Ada begitu banyak orang-orang terkasih kita yang Tuhan panggil. Dan itu sangat mendukakan. Saya menghadiri sampai yang meninggal di Nabire pun keluarga besarnya ada di sini. Mengundang saya dan Pak Sekretaris pergi dan kita merasakan duka itu. Keluarga merasakan kehilangan salah satu susunan urutan kakak beradik. Pergi dari hidup mereka. Kesedihan yang berkepanjangan. Tetapi jika kita ada, Tuhan punya rencana dengan kita. Pakai hidup ini untuk mempermuliakan Allah. Firman Tuhan yang baru saja kita baca dari ayat 1, 2, 3, dan 4. Dan kita akan renungkan beberapa ayat ke depan. Alkitab menyatakan kepada kita tentang bagaimana kebangkitan Israel. Tuhan bangkitkan Israel untuk melihat sesuatu. Tetapi lewat penglihatan. Penglihatan dari seorang nabi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema kecil, yaitu bangkit dari ketidakmungkinan atau kemustahilan. Bangkit dari kemustahilan. Hari ini kita lihat berkat-berkat yang Tuhan telah anugerahkan di tengah-tengah jemaat ini secara luar biasa. Amin. Satu tempat yang permanen dan tertata dengan baik. Pada beberapa hari kemarin ada acara sinode di sini. Saya pergi mengunjungi semua fasilitas yang dibangun. Sungguh luar biasa. Dan ini merupakan berkat yang Tuhan percayakan kepada Karmel. Fisik yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Tetapi hari ini juga Tuhan memberikan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Untuk dilantik berdiri menjadi pelayan Tuhan selama 5 tahun satu periode. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan menjelaskan posisi bangsa Israel sebelum menjadi satu bangsa, mereka adalah dua bangsa. Dan bangsa yang lebih kecil adalah bangsa Israel, karena mereka terdiri dari 2,5 suku bangsa. 2,5 suku. Dan mereka menjadi bangsa yang luar biasa. Bangsa Israel ini punya raja-raja, kebanyakan raja-rajanya jahat. Tetapi bangsa Yehuda punya raja-raja yang luar biasa. Mereka punya hati yang mulia. Contoh seperti Raja Hizkia, Raja Huzia, itu raja-raja yang baik. Dan memberikan warna kekristenan yang luar biasa. Di zaman kepemimpinannya, mereka melihat mujizat-mujizat yang terjadi secara luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tapi tahun 722, bangsa Israel dibawa ke satu penyerangan bangsa Suria atau Syria. Dan menghancurkan bangsa itu. Dan mereka dijajah oleh Suria luar biasa. Ya? Dan mereka dijajah, setelah itu bangsa Yehuda juga terikut. Di tahun 568
sebelum Masehi, bangsa Yehuda pun dijajah, dibawa ke pembuangan oleh bangsa Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, disinilah dua nabi ini berfungsi. Satu nabi dia berfungsi di bawah karena dia seorang yang brilian. Dia seorang yang berhikmat, dibawa ke dalam kerajaan untuk dipakai di bangsanya, untuk dia menjadi berkat bagi bangsa Babel. Bangsa Babel adalah bangsa kafir. Rajanya tidak mengenal Allah yang disembah oleh Israel dan Yehuda. Jadi dua bangsa ini terjajah, punya kemiripan. Mereka sama-sama terjajah. Dan punya kemiripan yang kedua, sama-sama punya kerinduan dan ini kemiripan, yaitu ikut bangsa-bangsa tetangga, suku-suku bangsa kecil yang menyembah berhala. Akhirnya mereka jatuh di dalam keterpurukan yang luar biasa. Sudah tertindas karena penjajahan. Terus yang kedua, mereka tertindas di dalam penyembahan berhala. Saya percaya di sini jemaat Karmel tidak ada yang menyembah berhala lagi. Amin. Amin. Ini aminnya kayak amin, amin. Amin yang sungguh. Amin. Ya, ini baru kelihatan sungguh-sungguh ini. Ya. Tidak ada yang punya berhala sudah sampai di luar, tidak ada, sebersih, ya. Tetapi firman Tuhan kasih ingat kita, seringkali kita punya berhala-berhala sampai datang ke gereja terlambat. Jemaat di sini jam 9, jemaat Karya Roh Kudus jam 8. Tapi ada ibu-ibu yang biasa datang terlambat. Bapak juga, ya. Ya. Tapi ini hanya intermezzo saja. Ibu-ibu di sini tidak hanya di Karya Roh Kudus. Dong atur semua baik-baik dulu. Mantap. Baru dong muncul, tahu-tahu ditanya Pak Pendeta, Pak Majelis sudah siap. Ibu diberkati. Ya memang dia masuk pas doa berkat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita tidak lagi diajak untuk hal-hal lahiriah. Tetapi kita diajak untuk mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat dalam hidup kita. Karena ini bukan zamannya lagi kau tontonkan semua yang fisik-fisik. Ya. Ya, kita nantinya akan melihat semua majelis akan pakai stola ini. Ya, Saudara. Ini juga bagian dari fisik. Tapi Roh Kudus mau bawa kita supaya kita betul-betul gantung pekerjaannya. Hadirat Allah itu menjadi hal yang paling utama dalam hidup kita. Sehingga pelayanan kita tidak mati, tetapi pelayanan kita hidup kembali. Amin. Alkitab berkata, kebangkitan Israel Daniel menentukan di dalam kerajaan. Tetapi kebangkitan Israel juga ditentukan oleh seorang nabi yang tidur bangun dengan rakyat yang terjajah di luar istana. Dia tidur dengan bangsanya. Dan Yehezkiel selalu hanya punya kerinduan. Kapan ketun terlepas dari bangsa ini? Kapan? Dan Tuhan mengantarnya di satu malam. Dia melihat lembah itu penuh dengan tulang belulang yang kita sudah saksikan bersama. Dan dia mulai berdiri dan dia katakan, Tuhan, apa maksudmu ini? Apa ini? Tetapi kita telah tonton bersama. Reka dari film ini menjelaskan kepada kita bagaimana seluruh lembah itu penuh dengan tulang belulang. Bapak Ibu, saya percaya kita telah hidup, telah memahami kekristenan, tahu firman Tuhan. Tapi Tuhan mau bahwa kekristenan menanti kedatangan Tuhan adalah kekristenan yang diisi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita lihat ayat yang pertama sama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Bapak Ibu yang dikasihi, bagian yang pertama bagaimana kebangkitan Israel. Dan firman Tuhan di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Bangkit dari kemustahilan, ketidakmungkinan. Kita mau lihat bukan saja para majelis yang rapi akan berdiri ini, mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi seluruh jemaat kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari orang-orang tua yang sudah tua sampai kepada anak-anak muda dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak seperti bunga-bunga plastik yang bagus-bagus di depan ini. Mereka terlihat indah tapi tidak ada aromanya.
Jangan kita terlihat indah tapi tidak ada aroma Roh Kudus. Tidak ada urapan yang baru. Sehingga tidak menggetarkan pekerjaan setan. Kita harus punya aroma. Sehingga tidak warna-warni saja. Tapi kita dipenuhi. Begitu kita lewat, setan minggir. Begitu kita jalan, ada kuasa otoritas yang dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Karena ada bagian yang pertama, kekuasaan Tuhan meliputi dia. Amin. Alkitab berkata, bukan emas, bukan baju rapi, jas-jas yang luar biasa. Bukan. Tetapi firman Tuhan bilang, apakah hari ini kekuasaan Tuhan meliputi kita dari rambut sampai ke kuku kaki. Ibu-ibu lebih tahu kuku kaki. Istri saya bilang, bahwa saya pergi kasih bersih apa? Saya pikir, saya gosok dengan itu. Abu gosok sudah. Kuku kaki. Urapan itu akan turun. Sehingga engkau akan dijaga dengan hebat. Sehingga engkau berjalan, mungkin ada penyakit sedikit. Engkau susah dengan penyakit, tapi engkau tidak tahu Tuhan jaga dari rambut sampai ke kaki. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Penyakit sedikit saja kita susah sampai bikin muka yang cantik itu mulai mengkerut. Kenapa? Mai di sini nih. Mai di sini apa? Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, ada yang terpenting daripada sekedar penyakit. Karena Tuhan bilang, sampai di sorga tak ada penyakit. Tak ada air mata. Karena di sana tidak perlu lagi kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi itu di sini. Jadi kalau kau sakit sedikit tuntut Tuhan. Yang kau tinggal hafal dokter pun nama saja. Sampai dokter dia meninggal, ibu-ibu semua bilang, iya itu dokter kandungan, itu dokter anak, itu dokter. Kok mati dan dokter itu sudah. Hafal Alkitab katakan yang pertama dan hal yang paling penting. Apakah kekuasaan Tuhan sedang meliputimu? Jangan terlalu bangga dengan semua hal lahiriah. Karena hal lahiriah engkau tidak bawa ke sorga. Yang engkau akan bawa dalam semua upacara-upacara kematian saya hadir. Dan saya bilang, Tuhan, saya tunggu saya punya hari. Tapi Tuhan tolong supaya saya rapi terlebih dahulu. Semua yang belum, Tuhan rapikan saya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Hari ini hal yang pertama telah menjadi milik kita. Alkitab berkata, hal pertama Alkitab bilang kekuasaan Tuhan meliputi. Roh Tuhan meliputi dia. Jadi kita mau sesuatu yang spektakuler dan luar biasa, tidak dia akan munculkan karena ada karpet yang indah. Tidak akan dimunculkan karena ada bunga yang indah. Tidak, saudara. Gereja punya hubungan dengan Roh Kudus. Tidak hubungan dengan mana-mana. Sehingga gerejamu, pelayananmu sederhana, sesederhana apa saja. Tapi Roh Kudus ada. Habis. Perkara dahsyat terjadi. Berikan kemuliaan bagi dia. Nah oleh sebab itu menjadi catatan penting bagi kita. Apakah kekuasaan dari Roh Kudus itu ada pada kita. Dan saya percaya para majelis yang akan dilantik telah memberikan dirinya terlebih dahulu kepada Tuhan. Sehingga hari ini merupakan sebuah upacara belaka. Tetapi Roh Kudus telah memilih mereka untuk 5 tahun ke depan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mau umur panjang, mau lebih lagi, berikan hidup untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Bagian yang kedua Alkitab berkata, bukan karena Tuhan tidak mampu. Coba kita lihat ayat yang berikut, ayat ketiga. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Bapak Ibu yang dikasihi, stop di situ dulu. Bapak Ibu kita dengar sedikit. Kenapa firman Tuhan ini diberikan? Cukup Roh Allah datang di lembah itu dan menyulap dan tulang-tulang itu akan bangkit. Tetapi Tuhan menghargai dan Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa. Sehingga kita mau katakan sama Tuhan, diam-diam di malam hari kau bangun pakai singlet saja dan berkata, Tuhan, Bapak-bapak majelis katakan, Tuhan terima kasih karena Engkau pilih saya. Bukan karena saya baik, tapi Engkau mau supaya saya tidak hilang dari pandangan-Mu. Amin. Tuhan tidak mau kita hilang, makanya kita ada. Bukan kita jadi majelis karena kita hebat. Bukan kita majelis karena kita ini yang lebih dari yang lain. Bukan saudara. Tapi Tuhan kasih kita majelis karena Tuhan tidak mau kita hilang dari hadapan hadirat-Nya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bagian yang kedua ini menyatakan kepedulian Allah. Tuhan memperdulikan saudara dan saya. Dia tempatkan kita. Untuk apa? Supaya kita terlibat di dalam peristiwa besar di mana Tuhan akan mengubah jemaat ini menikmati sesuatu, mengubah tanah Papua ini menikmati sesuatu di dalam kekuasaan Tuhan yang meliputi tanah Papua. Amin. Jadi ya mungkin di tengah jemaat juga ada juga yang pikir-pikir politik. Kok jangan terlalu pikir, datang supaya dikuasai oleh Tuhan. Pada waktu kekuasaan Tuhan meliputi engkau, pada waktu kekuasaan Tuhan meliputi tanah ini, akan terjadi sesuai dengan kekuasaan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu penting sekali di mana kita merasakan kita diperdulikan oleh Tuhan. Kita diajak oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Maka kita bukan yang terpenting, tetapi Tuhanlah yang penting. Tuhan bawa kita, hisap kita ke dalam pekerjaannya supaya kita tidak hilang dari Dia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Alkitab menjelaskan kepada kita sesuatu yang penting. Kita lihat bersama. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dan Yehezkiel menjawab. Sama-sama baca 1, 2, 3. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahuinya. Versi kehidupan Yehezkiel harus menjadi kehidupan kita, majelis, kita jemaat, kita hamba-hamba Tuhan. Dia tidak bangga karena dia telah melihat penglihatan yang hebat dan dia bilang, ya bisa. Tidak saudara. Tapi dia dengan rendah hati dia katakan, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahuinya. Amin. Kita tahu bahwa jemaat ini mampu melakukan sesuatu. Tapi belajarlah untuk menghargai Tuhan dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahuinya. Amin. Nah, bagian yang kedua ini mengajari kita sesuatu yang penting untuk kita melihat bahwa Tuhan memikirkan sesuatu yang penting untuk kita, yaitu bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Alkitab berkata, lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Untuk hal yang pertama di bagian yang kedua, Tuhan mau melibatkan kita. Supaya apa? Kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengerti bahwa Tuhan peduli dengan kita. Hal yang ketiga, Alkitab berkata kepada kita di dalam ayat yang keempat, kita lihat dengan cepat. Alkitab firman Tuhan katakan kepada kita, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur. Bukan kita yang hebat. Kita harus katakan, bukan kita yang hebat. Dalam pelayanan apapun, Tuhan yang hebat. Amin. Tapi Tuhan mengajak kita. Supaya apa? Supaya kita terlibat dalam kehebatan Tuhan. Tuhan mengajak kita supaya kita juga mempertontonkan kehebatan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menikmati kehebatan Tuhan. Bukan nanti di surga sana saja. Tapi kehebatan Tuhan di dunia ini haruslah kitalah yang mempertontonkan kepada dunia. Seperti Nabi Elia. Amin. Nabi Elia diajak oleh Tuhan di dalam satu kesukaran yang luar biasa. Saya percaya sebagai manusia juga dia bingung. Sudah naik ke Gunung Karmel, dia bertanya-tanya. Tapi dengan percaya dia tahu bahwa Tuhannya lebih besar dari Tuhan nabi-nabi Baal. Amin. Tuhan melibatkan kita di dalam pertontonan yang spektakuler. Saya mau beritahukan untuk Tuhan kita yang namanya Yesus bukan hal-hal yang biasa. Biasa itu bagian di dunia. Tapi yang luar biasa yang dipertontonkan Tuhan di dalam dunia ini, itu bagiannya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mau yang biasa terus, biasa terus, biasa terus. Ada sabun yang dibilang cuci sendiri, saya juga bingung ini. Sabun dengan apa iklan-iklan cuci sendiri. Kasih masuk, noda hilang, ya. Tapi mungkin yang lebih hebat kasih masuk,
pakaian hilang. Ya. Tapi firman Tuhan lebih spektakuler dari sekedar iklan-iklan bodoh gitu. Firman Tuhan katakan kepada kita, ya, bahwa Tuhan mau supaya kita belajar memperkatakan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang hebat tentang Tuhan, ya. Jadi kalau sakit, jangan kau bikin kerutan di dahi lebih cepat. Teman telepon, sakit apa ya? Kok suaranya berubah dari suara 1 ke suara 3? Stop sudah, penyakit saja mau. Firman Tuhan bilang di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah yang namanya Yesus. Amin. Bagi Allahku tidak ada yang mustahil. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan mengajak supaya Yehezkel mewakili seluruh umat bangsa Israel itu memperkatakan firman Tuhan kepada bangsa itu supaya bangsa itu mendapat kehidupan, kebangkitan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita sampai pada bagian yang terakhir, yaitu bagian ke-4. Nah, firman Tuhan memperkatakan kepada kita setelah Tuhan melibatkan kita di dalam perkataan yang mengandung kuasa. Alkitab berkata kepada kita di ayatnya yang ke-7, 8, 9, dan 10. Kita lihat dengan cepat, Alkitab berkata apa? Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging-daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya, ayat 9, kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ayat 10 disimpan dulu, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Alkitab menyatakan bagian yang terakhir adalah firman terlaksana. Nah, kita semua melayani hebat sampai semua sudah, tapi firman tidak terlaksana, maka sia-sia. Amin. Kita sudah bikin semua sampai dekorasi tutup ini, atap juga kita harus tutup dan dekorasi. Bunga menyala-menyala. Baru Tuhan bilang kosong. Tidak ada apa-apa. Sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi, kita harus sampai kepada satu titik, yaitu firman Tuhan terlaksana. Pelayanan periode 2020-2025, firman terlaksana. Amin. Bisakah kita perkatakan bersama-sama? Firman terlaksana. Sama-sama. 1, 2, 3. Firman terlaksana. Amin. Sekali lagi. Firman terlaksana. Pada waktu kita dengan diam-diam menyatakan kepada Tuhan. Bukan secara serempak kayak ini. Tapi secara pribadi kita mau katakan, Tuhan, laksanakanlah firman-Mu dalam hidup kita. Secara pribadi, bukan rombongan. Secara pribadi kita mau katakan, Tuhan, terlaksana. Maka dengan diam-diam majelis ini kaget. Ada anak muda yang dapat menyanyi dengan hebat dalam jemaat Karmel. Ada mama-mama yang berdoa. Ada bapak-bapak yang mendapat penglihatan. Ada majelis yang dipakai untuk menjamah dan menyembuhkan banyak orang. Kita kaget, tapi itu biasa untuk Tuhan. Tapi kita melihat hal-hal luar biasa. Karena belajar menyatakan biarlah firman itu terlaksana. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di ayat 10 coba kita baca. Alkitab berkata apa? Sama-sama, 1, 2, 3. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Amin. Suatu tentara yang sangat besar. Kalau hari ini yang dipakai hanya para majelis. Bapak Gembala sebagai ketua majelis. Kalau hanya ini saja yang dipakai sangat disayangkan. Tapi Tuhan akan membangunkan raksasa yang sedang tidur. Yaitu seluruh jemaat. Mari libatkan mereka, sayang mereka, kasihi mereka.
Sayang mereka, kasihi mereka dengan kasih yang tulus. Ini corona ada di jalan, tapi kau coba peluk satu anak muda dan katakan, kau anak Tuhan, Tuhan mengasihimu nak. Sembari anak itu bilang amin. Jangan kau stop di situ. Kalau memang di saku ada berkat, kau kasih masuk dalam. Nak, ini sedikit saja, tapi biar jadi berkat. Anak itu dia tidak akan pernah lupa Karmel dan gembalanya dan majelisnya. Dia hanya pulang dan dia bilang, tadi tidak ada apa-apa untuk makan siang, tapi saya sudah dapat berkat. Saya tidak akan lupa Karmel, berikan kemuliaan bagi Allah. Kita hidup di dalam satu semangat kebangunan rohani yang dapat menjadi berkat, menjadi efek bagi orang lain. Ini yang Tuhan mau. Bukan semuanya biasa-biasa jadi jemaat. Shalom, shalom. Kopu muka itu. Tuhan catat juga muka Abu Nawas kayak begitu. Betul nih, saya kasih tahu nih. Salam dan berikan senyuman sungguh-sungguh. Karena waktu engkau senyum itu memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Amin. Waktu engkau senyum dan melemparkan kepada orang lain sesuatu, mungkin kau tidak kasih apa-apa, harta benda, tapi waktu engkau senyum dengan sungguh-sungguh, seorang jemaat yang baru datang ke dalam jemaat ini akan berkata, aku mau ke sana lagi, karena ada orang-orang baik yang menyambut aku. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, jangan terlalu fokus kepada materi, tapi apa yang Tuhan kasih itu pakai, seperti 5 roti 2 ikan. Engkau pakai untuk menjadi berkat, maka engkau akan diberkati.